Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kandidat turnamen memasuki hari jeda kedua kawan, jadi tak ada partai yang dimainkan. Baru nanti malam akan digelar kembali untuk melanjutkan babak ketujuhnya. Jadi untuk sementara saya isi game lainnya kawan. Dan kebetulan saya tadi korek-korek database, ada permainan yang cukup menarik dari Mikhail Tal melawan Tigran Petrosyan. Nanti sekaligus saya akan berikan dua game dari Mikhail Tal dalam permainan Blitz kawan, bukan permainan klasik. Dua-duanya permainan Blitz. Yang pertama ini adalah saat melawan Tigran Petrosyan pada turnamen URS Blitz tahun 1975. Di sini Mikhail Tal pegang putih, langsung saja tanpa babi bu lagi, bermain dengan pembukaan pion raja, pion E4. Dibalas dengan pion E6, bermain dengan French defense kawan, dan selanjutnya di sini pion D4, pion D5. Dan di sini kawan kalian bisa memilih variasi banyak sekali. Yang paling banyak, yang paling sering dimainkan pada posisi ini adalah bermain dengan langkah kuda C3 untuk menantang variasi Winawer kawan, gajah B4, atau pilihan kedua adalah variasi taras kuda ke peta D2. Kalian bisa memilih pion maju atau variasi advance atau variasi pertukaran pion pukul pion. Itulah macam-macam variasi pada French defense, dan Mikhail Tal memilih dengan variasi taras kuda D2. Selanjutnya di sini kuda E7. Langkah ini cukup aneh kawan memang, tapi yang main adalah Tigran Petrosyan. Tentu dia punya rencana selanjutnya. Yang paling banyak pada posisi ini kawan, kuda F6 inilah yang merupakan pilihan utama, atau langsung memainkan pion C5 yang merupakan pilihan utama kawan. Tapi mengembangkan kuda ke peta E7 ini terlihat sementara ini diagonal gelap tertutup kawan, sehingga pengembangan gajah terangnya ini agak sedikit terganggu, dan tempo untuk memainkan pion C5 juga akan sedikit lambat. Dan memainkan kuda ke peta E7 ini di database hanya tidak lebih dari 100 game kawan, sekitar 60-an game yang ada di database-nya chess.com kuda E7 ini. Di sini Mikhail Tal simple melanjutkan pengembangan perwira lainnya, kuda F3, dan di sini kuda D7. Coba lihat kawan, dengan mengembangkan kudanya di baris ke-7 ini, diagonal-diagonal ini tertutup bagi para perwira, khususnya dua gajah ini. Terlihat mengembangkan kuda ke peta D7 ini, ya ide selanjutnya untuk melancarkan pion C5 selanjutnya. Gajah D3, pion C5. Langkah yang sangat standar dalam permainan French defense seperti ini. Dan di sini Mikhail Tal atau putih juga mempunyai pilihan untuk bermain dengan pion C3 ataupun pion C4 langsung kawan. Satu peta, dua peta tak ada masalah. Ataupun juga langsung rokade. Mikhail Tal melanjutkan untuk pertukaran pion. Ini juga bagus dilakukan oleh putih. Pion E pukul pion D5, dan dilanjut dengan langkah pukul balik menggunakan kuda. Inilah rencana tadi kawan untuk bisa mendapatkan outpost di peta D5 ini bagi kuda setelah manuver berkembang ke peta E7, kemudian menempati spot di peta pusat sekarang. Selanjutnya di sini rokade oleh Mikhail Tal, dan dilanjut pion C pukul pion D4. Tidak langsung dipukul balik, kalau kalian pukul balik juga tak ada masalah, salah satu pilihan terbaik. Mikhail Tal melanjutkan manuver kudanya ke peta B3 agar diagonal bagi gajah ini segera terbuka kawan, dan nanti bisa diambil pion ini dengan salah satu kuda. Kalaupun sekarang di backup dengan pion ini kawan, pion E5, maka putih selanjutnya akan melanjutkan dengan langkah beteng ke E1 bisa, menteri ke peta E2 juga bisa, ataupun juga kuda langsung ambil pion ini juga tak ada masalah kawan. Kalau dipukul balik ya beteng E1 lanjutannya. Kalau sekarang pion ini dimainkan untuk membackup, menteri kalian bisa keluar di sini kawan. Jika sekarang ke sini ya kalian sikat saja kuda ini kawan. Beteng ini juga bisa tewas di langkah berikutnya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di posisi ini tadi tidak langsung pukul balik pion ini, hitam juga tidak bermain dengan pion E5-nya. Di sini Tigran Petrosyan melanjutkan dengan langkah kuda ke C5, ancam gajah untuk segera juga mengembangkan gajah terangnya atau menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, Mikhail Tal melanjutkan dengan gajah bergerak ke B5 skak. Ditutup oleh gajah, Mikhail Tal langsung melanjutkan untuk bertukar perwira, dipukul balik oleh menteri. Mikhail Tal sekarang ambil pion D4 dengan menteri kawan, membiarkan hitam melanjutkan. Ya, jika ambil kuda di peta B3 masih bisa dipukul balik salah satu pion kawan.
kemungkinan akan dipukul balik menggunakan pion A. Ini langkah yang sangat prinsipal untuk segera membuka lajur bagi beteng, juga sesegera mungkin juga menempatkan pion ini menuju pusat kawan. Jika ada pertukaran pion seperti ini, kuda ambil kuda, kalian lebih baik memukul balik menggunakan pion tepi agar pion tepi ini juga bisa menuju pusat kawan. Di sini Tigran Petrosyan melangkah menteri ke peta A4, menantang pertukaran menteri kawan, tapi langkah ini langkah yang tidak akurat menurut Stockfish. Kalaupun ingin menantang pertukaran menteri kawan, kuda ke F6 ini juga patut dipertimbangkan untuk menantang pertukaran menteri. Tapi Petrosyan lebih memilih mengaktifkan menterinya segera keluar ke peta A4 dan dibalas dengan pion C4 untuk memblokade tantangan. Dan di sini kawan, Tigran Petrosyan mempunyai kesempatan ambil kuda, dipukul balik, mendapatkan beteng. Tapi tentu walaupun dalam permainan blitz 2-3 langkah seperti ini, variasi seperti ini kawan, sudah diperhitungkan matang oleh Mikhail Tal. Dia membuat langkah pengorbanan beteng di sini. Tentu kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion, menteri ambil beteng A1. Mikhail Tal kehilangan beteng kawan. Dan selanjutnya di sini Mikhail Tal melanjutkan ambil kuda yang ada di peta D5. Artinya melakukan pengorbanan pertukaran kualitas perwira. Tigran Petrosyan melanjutkan langkah menteri ke A6, kembali membuat langkah-langkah yang tidak akurat. Harap maklum kawan, sekali lagi game ini adalah permainan blitz, di mana dalam permainan blitz tentu langkah-langkah yang tidak akurat, walaupun sekelas Super Grandmaster pun juga sering melakukannya kawan. Apalagi kita kaum pos ronda. Di posisi ini, langkah terbaik bagi hitam adalah bisa melanjutkan menteri ini cukup ke peta A5 kawan. Itulah langkah terbaiknya. Ya, kemungkinan pion akan pukul pion, dan di sini beteng bisa keluar ke peta D8, segera keluar aktif untuk menyerang menteri. Temponya seperti itu. Menteri putih kemungkinan akan ke peta G4 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Tigran Petrosyan memilih peta A6 bagi menterinya, dan Mikhail Tal di sini melangkah dengan beteng ke E1. Langkah kesalahan kawan, melewatkan langkah terbaik. Bukan blunder termasuk, tapi melewatkan langkah terbaik. Langkah terbaik adalah melanjutkan dengan langkah ya pion ambil pion ini sekarang kawan. Kalau dipukul balik oleh menteri, ya beteng barulah ke E1. Kalaupun di sini diambil oleh pion, barulah beteng E1 juga bisa dimainkan kawan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya membuat analogi baru kawan, atau kosakata baru biar kalian tidak bosan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Selanjutnya di sini tadi kawan, Mikhail Tal menggeser tadi beteng ke E1 melewatkan langkah terbaik pion pukul pion, dan dilanjut dengan langkah rokade panjang, langkah terbaik untuk menghindari pertukaran pion yang didapat oleh putih nanti. Tidak mungkin pion akan pukul pion karena menterinya dalam posisi tawanan kena pin. Selanjutnya Mikhail Tal mengembangkan gajahnya ke peta F4. Ternyata langkah ini adalah langkah blunder kawan. Dia menyerahkan pion pusatnya, artinya membuat langkah pengorbanan karena bisa diambil oleh Petrosyan. Terus bagaimana langkah terbaik putih pada posisi ini? Langkah terbaiknya adalah bisa bermain dengan menteri ke peta C3 terlebih dahulu dengan tempo skak. Memang ini harapannya dari Petrosyan kawan, sehingga rajanya bisa lari ke tempat yang lebih tertutup. Kalaupun melakukan skak di sini lagi kawan, raja masih bisa lari ke peta yang lebih tertutup, dan mungkin kalian akan melanjutkan langkah pertukaran pion seperti ini. Itulah jalan terbaik sebetulnya menurut Stockfish, tapi Mikhail Tal tadi lebih memilih gajah F4-nya, mencegah pergerakan raja untuk bergerak ke tempat yang lebih tertutup. Artinya Mikhail Tal membuat langkah pengorbanan pion, beteng ambil pion ancam menteri, menteri tidak dipindah, beteng C1 terlebih dahulu skak. Ini memaksa raja bergeser ke lajur pusat, tidak bisa lagi ke sini kawan karena di sini ada gajah. Mungkin itulah rencana dari Mikhail Tal kawan, untuk mendapatkan posisi raja yang tetap berada pada posisi pusat dengan melakukan pengorbanan pion yang ada di peta D5 tadi. Mikhail Tal melanjutkan dengan gajah G5-nya skak. Di sini raja bergeser ke E8. Kenapa tidak ditutup saja dengan pion? Ya simpel, disikat pion ini, disikat balik. Maksud saya dipukul balik oleh menteri, dan menteri akan mendapatkan benteng di sini. Kalau pada posisi ini ditutup oleh gajah,
maka menteri akan mendapatkan pion di sini kawan. Dan kemungkinan di sini ya beteng akan digeser ke petak E8 dan seterusnya dan seterusnya. Posisi putih semakin lebih baik di posisi ini. Mungkin di sini akan mengaktifkan kuda ke petak pusat ataupun bisa bermain dengan pion G3 kawan untuk memberikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah di baris belakang. Karena lajur D dan lajur A ini juga terbuka bagi menteri dan betengnya, dan putih tidak bisa berani bermain dengan betengnya untuk naik memberikan bantuan karena ancaman back rank mid ini masih ada. Jadi pada kondisi seperti ini juga patut dipertimbangkan untuk membuat langkah yang defensif kawan dengan pion didorong satu petak seperti ini. Oke, kembali ke langkah aslinya kawan. Di sini tadi raja hitam bergeser ke petak E8. Salah satu langkah terbaik dibalas dengan langkah kuda ke E5. Langkah kesalahan lagi kawan. Dan coba lihat sekarang posisi putih dalam posisi tekanan berat. Memang dalam posisi menekan, tapi sekarang posisinya sangat jelek bagi putih kawan. Apa sih rencana Mikhail Tal dengan langkah kuda ke petak E5 ini? Malah membuat langkah pengorbanan menteri meninggalkan menterinya. Kuda ke petak E5 ini untuk mengawasi petak terang ini kawan. Dan beteng putih siap meluncur memberikan ancaman skak di sini. Ya nanti akan ditutup oleh beteng, disikat oleh beteng, skak mat dengan pola opera mid. Itulah rencana Mikhail Tal. Tapi di posisi ini kawan ada langkah defensif yang bisa dimainkan oleh hitam atau Tigran Petrosyan, yaitu dengan langkah gajah ke petak C5. Harusnya seperti itu kawan. Tapi Tigran Petrosyan memilih dengan pion B6-nya terlebih dahulu. Langkah blunder. Mungkin sedikit memberikan dukungan bagi gajah ataupun membuka diagonal bagi menteri mengawasi petak C8 ini dari ancaman beteng putih kawan. Mungkin itulah rencana. Tapi jika kalian langsung memainkan gajah ke petak C5 ini, langkah ini cukup bagus bagi hitam. Dan lihat kawan, sekarang menteri putih ini dalam tekanan berat dari beteng, dari gajah. Jika beteng ini sikat gajah kawan, apa yang akan dilakukan oleh hitam? Menteri akan ke A1 kawan, skak. Dan back rank kalian masih ada masalah. Tak ada ruang bagi raja untuk membuka ruang. Jika di sini ditutup oleh gajah di sini kawan, maka menteri kalian akan tewas. Tak ada ancaman skakmat karena gajah kalian sudah tidak ada di sini. Kalau ditutup dengan beteng di sini, ya menteri akan sikat beteng kawan, skak. Disikat oleh gajah, menteri kalian juga tewas, dan ancaman skak berikutnya gajah juga bisa tewas, ancaman back rank mid. Dan seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini Petrosyan tadi memainkan pion B6-nya. Dan silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih pada posisi ini kawan. Karena posisi menteri putih ini dalam tawanan, pion F6 siap dimainkan oleh hitam, garbu gajah, garbu kuda. Langkah terbaik apa yang akan ditemukan oleh Mikhail Tal pada posisi ini yang membuat Tigran Petrosyan menyerah di langkah berikutnya? Pasti kalian menemukan langkah menteri bergerak ke petak A4 ini kawan. Inilah langkah dari Mikhail Tal yang membuat Tigran Petrosyan menyerah di langkah ke-20 ini. Hanya 20 langkah kawan, Petrosyan menyerah di game ini. Posisi menteri putih sekarang memberikan skak di sini kawan. Kalau kalian tutup dengan beteng, tentu menteri akan sikat terus skak mat. Apabila menteri ini pukul menteri putih kawan, kalian tidak perlu pukul balik menggunakan pion, cukup meluncur dengan benteng di sini. Di sini akan ditutup dengan benteng dan selanjutnya benteng pukul benteng skak mat dengan pola opera mid kawan. Kalau tidak mau melakukan pukulan terhadap menteri putih di sini kawan, anggap saja bermain dengan pion B5, yang menteri kalianlah yang akan tewas di langkah berikutnya. Ancaman skakmat masih tetap ada di sini kawan. Oke, itulah kawan game dari Mikhail Tal yang mengalahkan Tigran Petrosyan dalam permainan blitz yang berlangsung hanya 20 langkah saja. Oke, kita lanjut ke game berikutnya dari Mikhail Tal juga kawan, yaitu saat melawan Vladimir Antosin tahun 1972 dalam event yang sama kawan, yaitu URS Championship. Dan ini adalah game blitz kawan. Tak ada keterangan berapa kontrol waktunya, yang jelas hanya di datanya hanya menyebutkan game ini adalah permainan blitz. Mikhail Tal pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Kuda F3 dan hitam bermain dengan Philidor defense pion D6.
Tentu saja pion D4 kawan, pion dipukul balik oleh kuda. Kalau polmorfi kawan yang bermain saat menghadapi pilidor defense sering memainkan memukul balik dengan menteri. Kalau kuda C6 maka gajah B5. Kalau gajah D7 selanjutnya bisa bertukar perwira seperti ini. Putih bisa melanjutkan pengembangan kuda C3, ya hitam kuda F6, gajah F5, gajah E7. Kalian juga mempunyai opsi rokade panjang. Persiapan pion-pion didorong maju di langkah berikutnya bisa kalian pilih juga. Ini adalah variasi yang sering dimainkan oleh polmorfi saat bermain dengan pilidor defense. Mikaltal lebih tertarik pukul balik dengan kuda pion hitam ini kawan untuk mencegah pengembangan kuda C6 ini. Dan di sini kuda F6, Mikaltal melanjutkan kuda C3 memperkuat posisi pion pusatnya, gajah E7 dan pion G3. Bermain dengan Fianchetto kawan sayap raja nanti. Pion D5 dimainkan menantang pertukaran, ditolak. Pion didorong maju, ancam kuda. Kuda ke G4, ancam pion ini kembali kawan. Dan di sini pion didorong maju, dikorbankan. Juga untuk memutus akses koneksi antara gajah melindungi kuda, menteri putih siap caplok kuda ini kawan. Dan kuda mundur kembali ke peta F6. Kalau sekarang disikat oleh gajah agar tetap menjaga kudanya, simpel kuda akan pukul gajah terlebih dahulu kawan. Dengan tempo ancam menteri, setelah pion F pukul kuda putih, menteri akan mendapatkan kuda G4. Oleh karena itulah pada posisi ini kuda ini mundur kembali ke peta F6. Dan Mikaltal melanjutkan pion pukul pion skak. Sekarang kesempatan hitam untuk rokade sudah hilang, tapi juga tak ada masalah. Beteng pun siap keluar kawan, seperti halnya melakukan rokade. Nanti formasinya di sini Mikaltal melanjutkan gajah Fianchetto-nya, gajah G2. Pion C6 memperkuat bangunan pion atau memblokade diagonal ini bagi aktivitas gajah terang putih kawan. Dan selanjutnya Mikaltal rokade. Beteng E8, raja siap bersembunyi nanti kawan. Dan di sini pion B3 dimainkan oleh Mikaltal. Persiapan Fianchetto, apakah gajah nanti langsung keluar ke peta A3? Mungkin saja bisa dilakukan. Tapi lihat kawan, langkah ini menurut Stockfish kurang bagus juga. Tapi tak perlulah saya tunjukkan, sangat minor. Ini apa namanya, kesalahan dari Mikaltal ini. Maklum dalam permainan blitz kita maklumi saja. Dan di sini kawan, kuda manuver atau berkembang ke peta A6. Gajah B2 lanjut Fianchetto, double Fianchetto oleh Mikaltal, kuda ke C5. Dan di sini kawan Mikaltal menggeser beteng E1, mengaktifkan betengnya untuk persiapan bertempur dengan beteng hitam di lajur E. Dan barulah sekarang gajah berkembang ke peta G4 dari hitam, ancam menteri. Menteri ke D2 lanjut Mikaltal dan menteri hitam ke D7 mengkoneksikan kedua beteng, persiapan menggeser betengnya untuk keluar ke lajur pusat. Di sini pion F3 ancam gajah dan gajah mundur ke peta H5. Kenapa tidak bertarung saja dengan gajah putih di peta H3 kawan? Karena sudah mendapatkan dukungan dari menterinya. Pion G4 akan dimainkan menjebak posisi gajah dan terjadi pertukaran di sini. Dan mungkin raja akan mundur kawan ke peta G8 atau langsung bermain dengan pion H5 juga bisa dilakukan. Tapi permainan masih cukup seimbang kawan, dan dengan permainan ini akan cukup liar nantinya. Ya, akan semakin terbuka posisi raja kedua pemain. Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Memang dengan variasi ini akan sedikit memberikan keuntungan bagi putih dalam permainan blitz. Apapun masih bisa terjadi kawan. Hitam atau Vladimir Antosin lebih memilih menarik gajahnya mundur. Dan Mikaltal melanjutkan dengan kuda ke E2. Mencoba sesegera mungkin membuka diagonal bagi gajahnya, manuver ke peta ini. Dan di sini gajah bergerak ke peta D6. Menghadang pergerakan kuda, juga segera membuka lajur E bagi betengnya. Kuda tetap lompat ke F4, langsung disikat oleh gajah, terjadi pertukaran dipukul balik oleh menteri. Dan hitam melanjutkan dengan gajah mundur ke peta G6. Ya, mungkin sedang mengincar pion yang ada di peta C2, sehingga kudanya ini juga mungkin akan ya sedikit tertunda untuk melakukan manuver kawan. Atau memberikan dukungan bagi menterinya ingin bergerak ke peta ini. Jika tidak ada kuda, bisa juga. Dan Mikaltal sekarang bergerak dengan gajah ke peta A3, serang kuda. Kuda ke peta E6 kawan, langkah kesalahan. Langkah terbaik bagi kuda hitam ini harusnya bisa melangkah mundur ke peta ini kawan, ke peta A6. Memang cukup jelek jika bergerak ke peta ini, jauh dari area pertempuran. Tapi melangkah dengan kuda ke peta E6 ini memberikan kesempatan atau inisiatif bagi putih atau Mikaltal kawan.
Kira-kira bagi kalian pencinta Mikhail Tal pasti bisa menebak langkah yang akan dibuat oleh Mikhail Tal. Ya, Mikhail Tal meluncurkan rudal jarak jauh kawan. Rudal yang sangat berat dengan beteng ambil kuda melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Tidak mungkin berani diambil oleh menteri kawan, dipukul balik dengan beteng. Dan selanjutnya Gajah H3 memberikan pressure atau serangan tusuk sate sekarang. Beteng ini dipastikan bisa tewas di langkah berikutnya. Di backup oleh beteng di E8 dan persiapan mungkin melakukan skak pertukaran beteng dengan tempo. Mungkin seperti itu kawan, sehingga nanti sudah tidak ada ancaman dari Gajah Terang. Tapi sudah terlambat kawan, karena di sini kuda ambil beteng terlebih dahulu sehingga tidak ada ancaman double beteng melakukan serangan di peta E1. Dipukul balik oleh beteng tetap masih kena pin kawan. Pimpinan serangan tusuk sate seperti ini sangat membuat repot pertahanan lawan. Di sini Mikhail Tal bermain dengan langkah menteri ke petak B4. Apa tujuan langkah menteri ke petak B4 ini kawan? Tentu untuk mengawal petak E1, dukungan bagi betengnya jika ingin bergerak ke sini nanti, atau persiapan juga ingin melakukan ancaman di sini kawan. Bisa saja pada posisi ini hitam melakukan pertukaran perwira di sini kawan, melakukan skak pengorbanan beteng ambil gajah di sini bisa juga. Tapi yaitu di sini menteri juga siap melakukan eksekusi skak yang cukup merepotkan nanti bagi hitam. Di sini hitam bermain dengan langkah gajah ambil pion C2, langkah manusiawi, dan selanjutnya gajah pukul beteng skak, dipukul balik oleh menteri, beteng E1 ancam menteri, menteri mundur ke C8. Dan beteng E7 skak. Raja mau mundur ke peta ini tak ada masalah, tapi hitam juga memilih langkah peta G6, salah satu pilihan terbaik juga. Dan sekarang pion G4 untuk mencoba mempersempit ruang posisi raja untuk bergerak. Pion H4 juga siap dimainkan untuk melakukan skak, diikuti langkah menteri bergerak ke diagonal gelap, ataupun gajah ini siap juga mengeksekusi di diagonal gelap, bisa juga kawan. Di sini pion B6 dimainkan. Dan menteri bergerak ke D2 ancam gajah. Setelah gajah ke B1, menteri ke D1. Di sini Vladimir Antosin menyerah. Kenapa menyerah kawan? Posisi gajah ini juga tidak mempunyai peta yang bagus untuk kembali kawan. Ke peta-peta ini semua sudah ada yang mengontrol putih. Ya, paling logis adalah ambil pion A2. Dan di sini putih bisa melanjutkan melakukan skak di sini kawan. Dan mendapatkan gajah di langkah berikutnya, ataupun setelah raja ini bergeser, ambil contoh atau ditutup dengan kuda di peta E4. Ya simpel, kalian bisa melanjutkan dengan menteri ke B2 terlebih dahulu untuk memberikan ancaman di sini, ataupun kalian ambil gajah itu tidak ada masalah. Kalau kalian ambil kuda ini, hitam akan mempunyai kesempatan untuk menyerang balik kawan. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi kawan, langkah-langkahnya memang masih cukup panjang dari ancaman skakmat. Tapi sekarang posisi hitam sudah porak-poranda. Kalian lebih mudah untuk memenangkan game seperti ini jika kalian melanjutkan langkah-langkahnya. Sekarang giliran putih untuk melangkah. Silakan kalian otak-atik sendiri. Tadi pilihannya raja bisa bergerak ke peta ini, atau gajah juga tak ada masalah kawan. Menteri langsung ambil gajah ini juga tak ada masalah. 3 pilihan itulah pilihan utama. Jangan sekali-sekali ambil kuda ini dengan pion. Menteri hitam juga akan membuat tempo untuk menyerang kawan. Itulah kawan 2 game dari Mikhail Tal. Semoga 2 game tadi bisa menghibur kalian untuk mengisi waktu luang dari hari jedanya kandidat turnamen. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.